Oke, buat Molly, kita sekarang ada di sesi bedah LinkedIn-mu, kayak gitu ya. Silakan siapkan Ya, catatan, walaupun nanti ini juga aku record kayak gitu. Ya. Di sini udah muncul akun LinkedIn-mu. udah. Oke, nah ini aku pengen jelasin dulu ya, secara umum dulu. Jadi, akun LinkedIn silahkan diperlakukan seperti job portal atau CV. Jadi, akun LinkedIn itu harus bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Oke. Jadi sebelum Oke. akun LinkedIn ini mau kamu gunakan atau sambil kamu gunakan untuk tujuan lain, dia harus dilengkapi dulu. Gitu. Harus bener cara bikinnya. Jadi dilengkapi dari atas sampai bawah. Dilengkapinya itu ya disesuaikan dengan pengalamanmu yang ada di CV. Jadi logikanya Mm, di dirimu itu kan punya kemampuan, ya kan? betul. Yang ada di diri diduplikat ke CV. Nah, yang ada di diri juga diduplikat ke akun LinkedIn-mu, kayak begitu. Usahakan jangan sampai ada informasi penting yang di CV-mu ada, tapi di LinkedIn-mu nggak ada. Misalkan, kamu punya pengalaman kerja 5, dimasukin ke CV. Tapi di LinkedIn cuma kamu masukin satu, karena input-input lagi males. Nah, itu jangan sampai. Oke? Jadi jangan Oke. sampai kayak gitu. Jadi lengkapi dulu cara bikinnya, semua informasi udah lengkap, baru nanti kamu benerin cara pakainya. Kita definisikan dulu ya, cara bikin ini tuh, nih aku cara-cara di sini ya. Cara bikin dan cara pakai gitu. Aku bagi jadi dua deh. LinkedIn, nih aku cara-cara di atas ini aja. Cara bikin dan cara pakai. Cara bikin ini minimal apa? Lengkapi dulu isinya dari banner sampai paling bawah. Paling bawah tuh nanti menu interest gitu. Oke, jadi dilengkapin dulu isinya. Nanti kalau cara pakai, ini berkaitan dengan fungsi LinkedIn ini sendiri sebagai sosial media. Cara Hmm. pakai. Apa tuh sosial media? Ya udah, berarti gunakan sosial media, dimanfaatkan dari sisi sosialnya dan medianya. Misalkan mau jadi media, kamu berbagi info, media branding, silahkan gitu. Media ngirimin lamaran kerja, silahkan kayak gitu. Tapi jangan lupa sosial media jangan hanya digunakan sisi medianya. Sisi sosialnya mana gitu. Sosial tuh apa? Ya ini misalkan connect ke orang baru yang belum temenan sama kamu, follow orang baru, bikin postingan otentik postinganmu sendiri. Kadang reshare postingannya orang gitu, connect ke orang baru dan nyapa kenalan, join ke komunitas-komunitas, bikin artikel ini itu. Nah, itu adalah contoh dari sisi sosialnya kayak gitu ya. Nah, sekarang di awal ini aku cuma pengen bahas fokus dulu ke cara bikinnya. Kita akan review dari atas sampai bawah gitu ya. Kita omongin dulu. Ini balik lagi, ini definisinya rada-rada subjektif ke aku, boleh setuju boleh enggak, Mm-mm. tapi nanti silahkan disesuaikan. Di Oke. atas ini namanya banner. Banner ini ibarat kamu punya toko, dia itu tuh ibaratnya orang nggak usah ngelihat kamu sampai bawah, orang tuh udah tahu ini itu apa, toko apa sih ini gitu, hanya lihat dari bannernya. Nah, menurutku pribadi, banner ini bagus, tapi maknanya kurang optimal. Bagus sih, Hmm. cuman ini kurang gambarin kamunya, misalkan gitu. Banyak orang sekarang menggunakan banner ini sebagai kartu nama. Misalkan, kamu nulis aja namamu di sini, Maulid, Maulidia, gitu. Terus habis itu kamu tulis aja di sini, misalkan, misalkan penulis sekian buku. Wah, misalkan gitu, misalkan. Atau misalkan nulis berpengalaman dalam membuat atau telah membuat lebih dari sekian puluh ribu artikel gitu. Hmm. Apalagi Oke. misalkan. Jadi gambaran kamunya itu poin-poinnya itu apa boleh. Atau hanya sekedar misalkan layanan-layanan yang kamu miliki. Ada namamu, terus di sini ada terkait dengan kamu tuh punya servis apa sih gitu. Gitu. Content writer, copywriter, editorial, gitu, reporter atau apa, silahkan hubungi saya. Ada kontakmu di sini. Kontakmu misalkan sosial mediamu lain. Nah, di sini ada sosmedmu yang lain apa, misalkan. Ya, gitu. Atau email, tapi nggak usah nyantumin nomor telepon, gitu. Jadi banner ini tuh kayak gambaran kamunya gitu boleh. Boleh, gitu ya. Jadi biar orang tuh
Oke, kayak begitu. Karena sebenarnya banner ini konsepnya macam-macam. Ada yang kayak kartu nama gitu, ada yang sifatnya tuh kayak yang cuma gambar-gambar aja. Misalkan kayak kalau kamu tuh orangnya itu content writer, copywriter, akhirnya di sini tuh misalkan isinya tulisan-tulisan atau apa atau kayak begini-begini atau kayak deretan buku gitu ya, kayak di perpustakaan. Ya nggak apa-apa itu untuk gambarin kamu tuh ada di lingkungan itu, nggak ada masalah kayak gitu. Cuman ini aku kasih Hmm, gambaran yang lain. Kalau akhirnya gambarnya jadi ini, menurutku ini bagus-bagus aja, tapi maknanya kurang optimal menurutku kayak gitu. oke. Coba nanti cari referensi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke foto gitu. Foto di LinkedIn aturannya mirip kayak foto yang ada di CV. Dia tuh nggak harus yang hitam, biru merah gitu ya. Nggak harus yang semacam itu. Tapi Mm-mm. aturannya tetap sama. Boleh formal, boleh kayak smart casual dan lain-lain kayak gitu. Nah, aku akan menyarankan, ini fotonya bagus, cuman aku akan menyarankan, nih ya, ini ya kalau aku zoom in ya. Jadi kamu bisa ibaratnya tuh 70% dari gambar ini tuh face gitu. Oke, gitu. Jadi lebih ke Oke. zoom in lagi gitu. Gitu. Terus mungkin foto ini bisa dicerahin gitu. Oke, Oke. gitu. Jadi kamunya bener-bener kayak expose lebih deket kayak gitu. Dan ini sebenarnya udah bagus ya, maksudnya backgroundnya tidak mengganggu objeknya gitu kan. Banyak orang foto tapi belakangnya kayak entah di keramaian gitu. Mana ada yang fotonya di maaf foto kondangan kayak gitu, ada yang fotonya kayak di jalan gitu, jangan gitu. Karena harus nge-highlight kamunya kayak begitu. Jadi ini boleh nanti kayak ini kayak dimajuin lagi dan lain-lain, coba diedit deh kayak gitu. Siap. Oke, aturan-aturannya kayak gitu. Tapi balik lagi ya, ini kan selera ya gitu. Kalau kalau Betul. aku kasih masukan ke situ. Lanjut, kita ke nama. Nama itu nggak ada masalah, mau nama kayak begini atau nama ada gelarnya, ini aku no comment. Kemudian kita masuk ke nih. Nah, di headline di sini ya, headline itu memang diisi terkait dengan boleh diisi tentang apa? Satu, jadi industry knowledge gitu. Jadi skill, intinya skill lah, skill yang kamu miliki. Headline itu boleh diisi nah satu tuh skill. Skill ini lebih yang berkaitan tadi dengan industry knowledge gitu. Jadi bidang-bidang yang kamu kuasai ya, ini bidang-bidang kamu kuasai, content writer, copywriter, editor, reporter, ini bener kayak gitu. Boleh. Yang kedua, boleh terkait dengan profesi gitu. Oke. Jadi profesi yang boleh ditulis di headline ini adalah satu, profesi yang pernah kamu dulu pernah, atau yang kedua adalah profesi yang kamu ingin jadi akan. Kamu pengen kerja jadi apa? Itu masukin kayak gitu. Hmm, Oke. Nah, ini headline masuknya ke situ. Jadi ini sebenarnya udah oke belum? Oke. Tapi seingatku karakternya ini masih banyak yang bisa ditambah. Jadi saranku habisin aja karakternya. Jadi biar kata kuncinya tuh muncul banyak. Kenapa kok kata kunci muncul banyak? Nanti kalau kamu nonton channel YouTube-ku, buka di playlist judulnya LinkedIn Plus. Di situ aku bikin video dua, headline yang cocok mm-mm. untuk LinkedIn Indonesia dan kenapa akun LinkedIn harus dilengkapi, ada dua video itu. Nanti itu akan menunjukkan kalau ada kata kunci yang dituliskan di sini nih, di kolom pencarian sini, dan Mm-mm. filternya filter nyari orang, maka yang ditulis di sini akan nyari di bagian sininya, gitu. Maksudnya Oh, gimana? oke. Nih, aku praktekin ya, kamu liatin dulu. Mm-mm. Ini ada kata content writer, gini kan ya, ada kata Mm-mm. content writer. Aku copy aja, aku search ke sini dengan kata content writer, kayak begini. Oke, ini aku kelihatan nggak dari situ? Kelihatan, kelihatan. Ya, aku cari ya content writer kayak gini. Berarti aku intinya lagi mencari sesuatu dengan kata content writer. Terus di sini aku milih filter yang people, ya. Hmm. Aku milih filter people. Saat aku buka filter people di sini, nah tanpa aku ketik yang lain dulu, tanpa filter yang lain, kamu bisa lihat ini ada content writer. Kenapa kok orang-orang Mm-mm. ini yang muncul? Nah, karena ini, nih, paham nggak? Nah, Oke. ada kata content writer, Oh, itu. gitu. Jadi silahkan kayak begitu. Kalau kamu mau masukin kata content writer, berarti Itu. boleh nggak? Boleh. Karena
mungkin kata content writer ini bisa tadi, kamu bayanginnya gini, ada recruiter, ada HRD lagi nyari orang, ah aku butuh nih seorang content writer, pasti dia akan nyari kata content writer di atas Hmm. itu. Jadi headline itu diisi tadi yang aku bilang, ya. Bukan status kayak main sosmed gitu yang diganti-ganti, kadang Iya, galau, kadang betul, maaf ya betul. berdoa gitu. Bukan untuk itu Mm-mm. sebenarnya headline. Untuk narik orang gara-gara tadi kata kunci gitu. Kunci. Yang berkaitan dengan tadi skill yang dimiliki, skill, industry knowledge khususnya gitu. Hmm. Yang kedua terkait dengan profesi, Profesi. profesi yang akan atau yang pernah gitu ya. Silahkan dimasukkan kayak gitu. Yang ketiga ini boleh tentang prestasi. Prestasi ini misalkan kayak pendidikan, kayak pelatihan, perlombaan gitu. Boleh banget. Mau kamu tulis di sini S1 komunikasi bisnis itu boleh. Udah anggap aja prestasi. Betul. Prestasi kamu nyelesain suatu pendidikan gitu. Itu boleh gitu. Itu adalah inti dari sini. Nah, ini jumlah karakternya cukup banyak, jadi ini udah bagus tinggal ditambahin. Oke, tapi logikanya masuk ya di Oke, sini ya. siap. Masuk, Oke. Mas, masuk. Sekarang kita masuk ke koneksi. Koneksi dia itu dari 0 sampai dengan 30.000. Oke. 0 sampai Hmm. dengan 30.000. Nah, koneksi itu akan optimal saat minimal itu ada 501 koneksi dan kamu interaksinya tiap hari. Nah, sekarang bisa dilihat koneksimu di sini lagi berapa. Koneksinya adalah 417. Sedikit sekali, berarti masih di bawah sini. Hmm. 417. Ini 501 pun juga tidak berguna kalau kamu nggak aktif nanti. Tadi ya, kayak connect orang Oke. baru, follow orang baru, bikin postingan. Nah, berarti jumlah koneksimu dibandingkan dengan kuota total koneksi, gitu, itu baru sekitar 1, berapa nih, 400 ini. Ya, masih 1, karena 1%-nya kan 300 koneksi, ya kan. Nah, ini masih Hmm. segini ya, 1,3-an lah. Gitu. Gitu. Dari total kuota. Jadi kamu dikasih kuota 100% untuk koneksi baru kepake 1,3 ya kan kecil sekali. Jadi wajar nanti kalau Oke. kok aku bikin postingan yang lihat dikit, kok aku ngelamar-lamar kerja nggak banyak ini, kok aku nggak pernah di DM sama HRD. Ya itu karena ini. Hmm. Ibaratnya Oh, jadi kalau harus. kamu posting, koneksi ini gini, kalau misal kamu bikin postingan bagus, bikin Hmm. postingan, itu nanti otomatis akan disebar ke berandanya feed-nya si orang-orang ini, ya kan? Tapi Iya. bayangkan, tidak lama setelah kamu posting, berapa persen dari teman-teman akunmu itu yang lagi online? Gitu. Kalau nggak lagi online juga tenggelam. Ibaratnya dari 417 gini dulu ya. Dari 4, begitu kau posting, berapa persen dari 417 ini yang ternyata sebenarnya orangnya masih aktif? Banyak loh akun-akun yang nggak aktif. Gitu. Hmm. Misalkan yang nggak aktif 100, tinggal 317. Dari 317, kira-kira yang lagi online berapa? Setengahnya misalkan. Hmm. Gitu. Katakanlah 150. Dari yang lagi online ini, berapa yang ngasih like, yang ngasih komen? Lebih dikit lagi, sakit mengerucut. Gitu. Jadi itulah gunanya kenapa koneksi harus banyak dan rutin. Gitu. Apa yang harus dilakukan sama kamu? Setiap hari silahkan connect-connect ke orang baru. Sesuai dengan target koneksi. Oh, aku job seeker, perbanyak koneksi HRD atau calon-calon atasanmu, atau Hmm. orang-orang yang memiliki bidang sama kayak kamu yang berasal dari kampus-kampus lain, misalkan, buat belajar, buat sharing gitu. Atau orang yang udah bekerja di profesi sama kayak kamu, biar bisa minta Oke. tips dan trik gitu. Aku pengen lagi daftar jadi posisi A. Oh, aku cari orang yang udah kerja di posisi A, aku minta tips dan trik. Mungkin aku bisa minta buku atau minta saran ini itu gitu. Nah, itulah gitu ya, koneksi. Paham ya? Nah, sekarang turun ke bawah sini. Ada bagian about. About ini diisi seperti about yang ada di CV saranku. Gitu. Oh, Oke, nggak perlu aku diisi. jelasin panjang ya. Jadi di sini harus bisa Oke, siap. menggambarkan kamu itu siapa, dan itu diisi dengan background pendidikan ya. Kedua, kamu punya pengalaman apa, itu diisi dengan semua pengalamanmu. Entah kerja, magang, pendidikan, pelatihan, perlombaan, volunteer, project, apapun itu.
Dan yang ketiga adalah sekarang kamu suka apa dan bisa apa. Hmm. Gitu. Itu berkaitan dengan skill dan tujuan karirmu ke depannya. Silahkan diceritakan, narasikan lebih panjang daripada yang ada di CV, boleh nggak? Boleh. Karena karakter yang di sini lebih banyak daripada yang ada di alokasi CV. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Ya. Itu about. Kita turun ke bawah. Ini ada bagian feature. Gitu. Feature ini adalah dari semua postingan yang pernah kamu lakukan, yang unggulan silahkan taruh di feature ini. Harapannya ini tuh misalkan kamu kalau jadi seorang job seeker, harapannya nih postingan ini yang nanti akhirnya akan dilihat, di-review sebagai Hmm. inti dari portofolio mini. Ingat ya, LinkedIn itu portofolio online-mu. Kayak gitu. Nah, ini udah bener ya, udah ada di sini yang kamu highlight kayak gitu. Jadi boleh ini aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke bawah Oke. sini. Ada activity. Nah, ini aku nggak perlu aku buka ya. Activity di sini nih sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma post sama komen. Di sini nanti kalau tanpa aku buka, kalau kamu nanti lihat, sini tuh ada image, sampingnya lagi ada Oke. video, sampingnya lagi ada reaction gitu. Mungkin sampingnya lagi ada articles gitu. Jadi activity ini macam-macam wujudnya. Nah, kalau aku melihat dari akunmu yang sekarang, dia Hmm. activity-nya hanya titik balikmu sekarang. Oh ya, saya sekarang menjadi ini gitu. Tapi nggak ada postingan rutin yang dilakukan. Nah, itu jangan gitu. Hmm. Karena kalau nggak ada postingan rutin, itu baru tadi ya, misalkan ini akunnya bagus, ini baru melengkapi bener cara bikinnya. Cara pakainya Oke. belum, karena nggak ada Hmm. interaksi. Sosial media Interaksi. kalau nggak buat interaksi buat apa? Ya nggak? Hmm. Gitu. Betul, betul. Nah, gitu ya. Jadi ini butuh aktivitas. Coba rutin bikin postingan. Seminggu 3 kali nggak apa-apa. One day one post lebih bagus kalau emang bisa. Sharing sesuatu yang kamu bisa dan terbiasa. Tidak harus Hmm. selalu postingan itu milestone atau titik-titik tertentu. Jadi kalau bikin postingan itu ya, banyak orang-orang yang kayak begini. Posting itu cuma kayak, wah aku berhasil jadi ini. Wah aku berhasil lulus dari sini. Wah aku berhasil ini gitu. Yang diomongin cuma titik-titiknya dia aja gitu. Hmm. Jangan sharing kayak aku udah berhasil nih ikut menyelesaikan bootcamp ini misalkan. Tapi dilanjutkan dengan postingan dari bootcamp itu kamu punya ilmu apa? Yuk berbagi sama audiensmu gitu. Hmm. Paham ya gitu. Oh, saya selesai Oke. menyelesaikan bootcamp Microsoft Excel. Kau posting. Keren, tapi saat itu saja. Kalau postingan itu dilihat sebulan yang akan datang udah nggak menarik. Oh ya, gitu. Kamu harus sharing gitu. Sharing soal tips-tips Excel sederhana-sederhana kayak gitu. Itu yang harus kamu lakukan. Paham ya? Gitu. Dan Hmm. tetap sambil setiap kali kamu ada kesempatan untuk ke connect ke orang baru, connect aja langsung. Misalkan kayak gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Oke, sekarang kita turun ke bawah experience. Experience di sini tulisannya experience. Jadi di LinkedIn itu sebenarnya beberapa experience udah dipecah. Jadi ada experience yang nanti tuh ditaruh di bawah-bawah juga. Di atas ini ada Hmm. experience, nanti ada menu sendiri namanya volunteer experience. Nanti ada menu Oke. sendiri namanya course. Nanti ada menu sendiri namanya organization. Hmm. Nanti ada experience mungkin kayak paten misalkan gitu. Jadi yang tidak termasuk ke course, volunteer, organization, paten gitu, kamu masukin ke experience. Artinya apa paling simpel? Pengalaman kerja, boleh masuk sini. Hmm. 2, pengalaman magang, boleh masuk sini. Oke. Gitu. Pengalaman project gimana? Project di bawah ada menu sendiri, kayak gitu. Jadi biasanya aku sarankan experience ini diisi untuk pengalaman kerja dan magang. Yang nggak bisa ada menunya di tempat yang lain. Tapi boleh nggak Kalau kalau yang freelance, di Mas? project atau yang di organization nggak kamu isi, tapi ditambah semua ke sini? Ya boleh. Gitu. Tergantung. Karena kalau di organization, kelemahan dinambah di menu organization itu cuma nggak bisa dijabarin kayak di sini. Kalau di sini kan Hmm. bisa disebutkan organisasinya, dijabarin bahkan bisa Hmm. ngelampirin link atau gambar ya, sebagai gambaran Betul. waktu kamu di sana gitu. Tapi kalau di menu-menu bawah nggak ada. Tapi buat bikin kamu ada journey-nya, nanti silahkan dibandingin aja. Nanti kalau aku scroll mungkin juga udah kamu isi kan gitu. Nah, kalau nulis pengalaman di sini sama kayak di CV, silahkan dijabarkan kalau perlu. Ini udah ada
linknya mungkin tinggal tambahin gambar-gambar gitu. Pengalamanmu yang lain-lain yang masih kosong ini juga sama. Kalau kayak begini, kamu hanya menuliskan saya pernah di sini, saya pernah. Ya, ini isinya cuma Hmm. pernah aja. Karena belum ada penjabarannya nih yang bawah-bawah ini gitu. Nggak dibikin bullet Oke. point gitu loh. Selama di sini ngapain, detailin aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Gunanya buat apa tadi? Kata kunci tadi kan dia akan membaca yang ada di headline. Kalau di Hmm. headline yang dicari nggak ada, dia mungkin akan nyari ke yang bawah. Kayak gitu. Dari kelengkapan informasi yang di bawahnya gitu. Makanya aku sarankan di sini silahkan dilengkapi kayak gitu. Education benar, di sini udah ditulis begini, bawahnya lagi license and certification juga udah oke. Nih udah ada volunteer ya, kamu isi, ini udah bagus. Di bawahnya ada skill, oke ini skill udah 32, bagus ya, banyak ya. Kayak gitu. Nah, skill ini bisa sampai 50, kamu harus pastikan, kamu buka ini ya, buka bagian skill ini. Hmm. Nanti kamu di sini kamu harus paham, yang namanya skill itu bisa dibagi jadi dua. Ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Oke. Hmm. Nah, hard skill atau soft skill ini masing-masing ya dari hard skill dia dibagi jadi tiga. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang kamu. Ada yang namanya tools atau alat. Ada yang namanya language atau bahasa. Kayak gini. Oke. Oke. Nah, tools ini nanti dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Tulisnya gini. Oke. Jadi ini adalah semua skill yang kamu tulis di sini. Nanti LinkedIn udah ngajarin sebenarnya. Soft skill di link di CV namanya soft skill, di sini namanya nih interpersonal skill. Industry Hmm. knowledge di sini namanya tetap industry knowledge. Tools di sini namanya tools and technology. Jadi kalau kamu ini language nggak ada karena kamu di skill nggak memasukkan kemampuan bahasa tertentu. Nanti kalau ada di sini muncul gitu. Nanti kalau kamu masukkan misalnya kayak Google Ads, Facebook Ads, nanti di sini ada others gitu. Jadi kalau di LinkedIn belum bisa memasukkan ads-ads itu ke yang ada di sini gitu. Jadi kalau pengen tahu industry knowledge itu apa sih? Lah ini lihat nih broadcast journalism, news writing kayak gini. Endorse ya gitu. Endorsement ini gunanya adalah bagusnya gitu ya. Ini adalah untuk meyakinkan audiens bahwa kamu tuh memang punya kemampuan itu gitu. Orang yang endorse biasanya orang yang benar-benar pernah kerja sama kamu, tahu kemampuanmu, kamu bisa itu gitu. Dan kamu minta untuk di endorse ya nggak masalah kayak gitu. Kamu kan pernah jadi Hmm. timku, jadi aku tahu kamu bisa apa. Kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Paham ya soal skill ya? Iya, Sekarang kita paham. masuk ke organization. Nah, di sini ada organization. Jadi dari skill kamu loncat langsung ke organisasi, paham kan? Kayak gitu. Jadi Hmm. skill lanjutlah ke organisasi. Padahal sebenarnya dari skill ke organisasi, coba aku misalkan buka akunku ya, kayak gitu. Jadi dari skill ke organisasi masih banyak informasi yang bisa kamu masukkan, gitu. Informasi apa sih itu? Nah, ini contoh tadi aku ngomong ya, dari headline, aku tipenya headline-nya tuh kayak kartu nama, terus di sini Oh, kayak oke. begini, ya, gitu. Dia headline aku penuhin, koneksi tadi minimal 501 orang, biar di sini tulisnya 501 plus, kayak gitu. Terus ke bawah lagi, nanti kamu, ini ada feature, terus nih aktivitas nih, kamu tadi coba postingan, ini kan ada macam-macam, ada dokumen, ada video, image, dokumen gitu, komen gitu. Jadi ibaratnya ini rutinnya postinganmu gitu. Jangan terlalu sering reshare atau repost postingannya orang, sesekali boleh, tapi jangan Hmm. sampai isinya repost semua. Karena kan kamu lagi pengen nge-branding dirimu sendiri. Kalau Hmm. kebanyakan reshare atau repost yang keren bukan kamu, tapi orangnya. Oke, Oke, gitu. betul, betul. Nah, bawah tuh. Ini tadi ya dilengkapin, dijabarin kalau perlu ke bawahnya gitu. Jabarin, terus education. Nah, tadi ya. Kan ini kan kamu ada skills. Nah, kamu kan ada di sini ada skills. Di bawah skills ini sebenarnya ada recommendation. Barangkali kamu mau minta rekomendasi ke orang-orang yang pernah kerja sama bareng kamu gitu, yang Hmm. pernah bimbing, yang pernah jadi atasan, yang pernah jadi tim gitu, hanya untuk memberikan testimoni aja bahwa kamu tuh memang bagus, dan ini untuk meyakinkan rekruter misalkan, atau ada publikasi, di sini ada publication,
Barangkali kamu pernah bikin suatu publikasi. Turun lagi tadi ya, pernah ikut course apa gitu, dimasukin aja seminar-seminar kayak gitu. Ada honor on award, pencapaian-pencapaian apa nih sejauh ini yang kamu miliki. Masukin aja ke honor and award gitu. Tes score, TOEFL dan lain-lain. Kemampuan bahasa, language, organization, baru interest. Nah, masih banyak menu-menu yang belum kamu isi, silahkan tadi ya, diisi dulu. Di bawah sini kan tadi kamu kan loncat ya. Ya, gitu. Di bawah situ cukup loncat. Jadi, nih langsung ya. Skill, organization, interest. Jadi masih beberapa menu yang hilang. Dan aku yakin kamu pasti punya kemampuannya di situ. Gitu. Jadi itu semua adalah review dari akun LinkedIn-mu dari sisi bener cara bikinnya. Oke. Kalau bener cara pakainya ya tadi, kamu harus tiap hari tiap aktif, mau kamu masih jadi job seeker, udah kerja di suatu perusahaan, punya bisnis sendiri atau gimana pun, kamu harus aktif di LinkedIn selama kamu masih pengen ada di dunia profesional gitu. Karena itu yang berkaitan dengan apa ya, branding kamu juga, bener cara bikinnya ya gitu. Nanti tinggal benerin cara pakainya sesuai dengan target. Explore aja menu-menu yang ada di atas gitu. Ya paling itu adalah review umum ya terkait dengan akun LinkedIn. Cukup paham ya sampai sini ya? Paham, Mas.